1 bulan tidak diguyur hujan, kepolisian bersama masyarakat Bahar Selatan menggelar sholat istighosa. Jarak pandang atau visibilitas menurun, 2 maskapai penerbangan mengalami holding mendarat. Dampak dari fenomena El Nino kemarau panjang, debit Sungai Matahari mengalami penurunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Jumat 6 Oktober 2023. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Habib Wijaya. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali Jambi hari ini, saudara. 1 bulan tidak diguyur hujan, kepolisian bersama masyarakat Bahar Selatan gelar sholat istisqa. Sholat ini dilaksanakan untuk memohon doa kepada Allah agar diturunkan hujan. Anggota kepolisian bersama puluhan masyarakat Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi menggelar sholat meminta hujan atau sholat istisqa di lapangan kantor Polsek Bahar Selatan. Di bawah terik sinar matahari, masyarakat dengan penuh kekhusyukan melaksanakan sholat sebagai bentuk ikhtiar meminta turunnya hujan atas kemarau panjang yang melanda Kabupaten Muaro Jambi. Dalam 1 bulan terakhir, hujan tidak mengguyuri wilayah setempat. Dengan sholat ini diharapkan hujan akan segera turun, serta bencana kekeringan sejak 3 bulan terakhir segera dapat berakhir. Selain itu, dampak kemarau panjang juga membuat wilayah Bahar Selatan saat ini diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Mana kita minta kepada Allah SWT agar mau memberikan rahmatnya dengan menurunkan hujan, karena kan di Bahar Selatan ini sudah 1 bulan lebih tidak ada hujan dan mulai ada kebakaran. Harapan saya semoga Allah mendengar doa kami dan bisa mendengar rahmatnya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, tim gabungan saat ini masih berupaya memodifikasi hujan buatan di Provinsi Jambi. Teknologi modifikasi cuaca kali ini bertujuan untuk bisa mengantisipasi karhutla di wilayah Provinsi Jambi. Teknologi modifikasi cuaca atau TMC masih menjadi salah satu solusi dari tim Satgas Karhutla dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Modifikasi cuaca ini memudahkan petugas dalam membasahi lahan gambut dengan membuat hujan buatan. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Siswanto mengatakan telah mendapatkan surat permohonan untuk penerbangan pesawat Cessna. Pesawat ini nantinya akan digunakan untuk menaburkan garam NaCl di sejumlah titik awan dan nantinya dapat menimbulkan pemicu hujan buatan. Cakrawala Aviasi itu sudah mengajukan surat untuk rekayasa hujan buatan. TMC tadi udah dari tanggal 3 sampai tanggal 6. Maskapainya Bapak? Oh, pakai maskapai Cessna. Pakai Cessna, tipenya ada registrasi PK SNH. Jadi Cessna C2088 EX seperti itu. Menurut data BMKG Provinsi Jambi, beberapa hari ke depan sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berpotensi turun hujan. Dengan masih masuknya puncak musim kemarau, masyarakat diminta untuk tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Asar TVRI Jambi melaporkan. Tim Satgas Karhutla kembali melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC, di mana TMC ini akan dilakukan hingga 8 Oktober mendatang. Pemerintah Provinsi Jambi memutuskan melakukan penyemaian untuk membuat hujan turun di wilayah Provinsi Jambi, khususnya Muaro Jambi. Penyemaian dilakukan karena kondisi udara yang belum juga membaik sejak 1 pekan terakhir, dilanda kabut asap yang tidak kunjung menipis. Kondisi kabut asap membuat aktivitas warga terganggu dan banyak warga yang terinfeksi penyakit ISPA. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Sri Utami Widyastuti mengatakan, operasi teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan tim Satgas Karhutla berlangsung sejak 3 Oktober hingga tanggal 8 Oktober mendatang. Dan penyemaian dapat dilakukan apabila terdapat awan cumulonimbus. Sri menegaskan untuk intensitas hujan hasil dari penyemaian yang dilakukan, yakni ringan hingga sedang dengan durasi hujan kurang dari 1 jam.
awan yang menyebabkan hujan itu sebenarnya awan-awan hujan seperti cumulus hingga cumulonimbus ya. Kita tetap selalu memberikan update awannya, tetapi keberhasilan itu ya tergantung juga dengan ketepatan dari awan hujan dan juga kondisi yang mempengaruhi terjadinya hujan itu, baik itu arah angin, kemudian suhu udara dan kelembapannya. Sementara itu, berdasarkan informasi yang disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muaro Jambi, dalam satu kali penyemayan terdapat 1.500 liter cairan yang setelah disiapkan untuk dituangkan ke awan yang berpotensi terjadinya hujan. Namun sejauh ini wilayah Kabupaten Muaro Jambi belum juga diguyuri hujan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara akibat menurunnya jarak pandang, dampak dari kabut asap di kota Jambi, saudara, 2 maskapai penerbangan mengalami holding pada saat mendarat. Kedua maskapai ini sempat berputar selama 1 jam hingga akhirnya berhasil untuk mendarat. Dampak kabut asap yang menyelimuti kota Jambi dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan sejumlah sarana dan prasarana di Provinsi Jambi terganggu. Salah satunya aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Siswanto mengatakan akibat kabut asap 2 maskapai penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi mengalami holding mendarat pada Rabu kemarin. Kedua maskapai itu diantaranya maskapai Lion Air dan maskapai Garuda Indonesia. Holding maskapai atau berputar-putar di udara dikarenakan adanya pengaruh jarak pandang yang sempat menurun hingga mencapai 1.100 meter pada pukul 10 siang. Sejak terjadinya asap, itu Jambi ini memang secara langsung tidak mengganggu penerbangan ya. Jadi masih batas normal. Artinya hari kemarin saja yang terjadi holding berputar-putar karena memang menunggu kaitannya dengan visibility-nya tercapai. Meski sempat berputar-putar selama kurang lebih 1 jam, kedua maskapai ini akhirnya berhasil mendarat setelah jarak pandang kembali naik menjadi 1.600 meter. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dalam kurun waktu Januari hingga September 2023, luasan hutan dan lahan terbakar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 36,23 hektar. Guna mengantisipasi terjadinya luasan kebakaran hutan dan lahan, Tim Satgas Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, masyarakat peduli api, dan beberapa stakeholder tetap siaga. Sekretaris BPBD Tanjung Jabung Barat Guzirman mengatakan, salah satu upaya mengantisipasi karhutla, yakni dengan cara mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kejadian di bulan September ini banyak di kebun masyarakat, kejadian itu di kebun sawit. Kalau posko sendiri, kita tetap di mana loh kalau untuk standby? Nah, standby tetap itu di Montialo itu. Montialo ya? Itu yang didanai atau dibiayai oleh dana APBD kita. Sementara yang di lain ada 13 titik, salah itu provinsi. Pada intinya, ketika ada karhutla seperti apa, standby semua nih personil yang petugasnya nih. Kalau untuk kita personil kayaknya lengkap gitu. Dari data BPBD, dalam kurun waktu Januari hingga September 2023, terdapat 28 kejadian di 7 kecamatan dengan jumlah 36,23 hektar lahan terbakar. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, meningkatnya luas karhutla yang diduga akibat dari kinerja pejabat berwenang yang kurang fokus karena mengemban 2 jabatan. Untuk itu, Walhi minta pemerintah Provinsi Jambi untuk segera mengganti kepala pelaksana BPBD untuk bisa memaksimalkan penanganan karhutla. Menindaklanjuti peningkatan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi yang sudah menyentuh angka 1.025 hektar, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jambi meminta pemerintah Provinsi Jambi segera mengganti Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Direktur Eksekutif Walhi Jambi Abdullah mengatakan, penggantian Kalaksa BPBD itu harus dilakukan pemerintah provinsi untuk memaksimalkan penanganan dan penanggulangan karhutla. Walhi menilai 2 jabatan yang diamanahkan kepada Bahyuni Deliansyah sebagai Kalaksa BPBD serta penjabat Bupati Muaro Jambi akan menurunkan performa penanganan karhutla. Penurunan kinerja akibat kurang fokusnya pejabat berwenang akan semakin memperparah kondisi karhutla di daerah. Di tengah tingginya potensi kebakaran akibat munculnya fenomena gangguan cuaca El Nino,
Pemerintah provinsi bisa langsung menetapkan pejabat baru untuk menempati posisi Kalaksa BPBD dalam upaya peningkatan kinerja. Meningkatnya luas kebakaran pada siklus 4 tahunan yang mulai terjadi harus segera disikapi serius oleh pemerintah agar kejadian seperti tahun 2019 dan sebelumnya tidak lagi terjadi. Seharusnya memang fokus di BPBD ya, cari orang yang memang mampu bekerja untuk mengurus BPBD gitu. Jangan pula dia sudah jadi kepala ini dia jadi PLH pula dan sebagainya. Harusnya memang dicarilah yang fokus dia biar bisa untuk ini, untuk mengatasi kejadian ini dan tidak berulang lagi gitu. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jambi dari total 1.025 hektar karhutla hingga awal bulan Oktober, 919,67 hektar terjadi di lahan mineral, sementara 105,33 hektar terjadi di lahan gambut. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hingga bulan September 2023 kemarin, kasus ISPA di Kabupaten Batanghari mencapai 2.429 kasus. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, saudara, tetap di Jambi hari ini. Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Dampak fenomena El Nino atau kemarau panjang membuat debit sungai Batanghari mengalami penurunan. Ketinggian muka air sungai Batanghari sudah di bawah normal, yakni 7,84 meter. Debit atau ketinggian muka air sungai Batanghari di Provinsi Jambi mengalami penurunan. Debit sungai sudah berada di bawah normal menjadi 7,84 meter dari dasar sungai. Sementara untuk batas normal ketinggian muka sungai Batanghari yakni 9 meter dari dasar sungai. Penjaga pintu air sungai Batanghari Kota Jambi, Syahrudin, mengatakan sungai Batanghari berangsur surut sejak Agustus 2023 akibat El Nino atau kemarau panjang. Yang sore ini 7,84. 7,84 ya? Ya. Itu artinya sangat surut sungai Batanghari sekarang? Jauh surutnya itu, di bawah daripada normal itu. Kalau normalnya berapa, Bang? Normalnya 9 meter. Jika kondisi cuaca tanpa hujan dalam 1 minggu ke depan, diperkirakan debit sungai Batanghari akan terus surut dan berdampak pada ketinggian sumur milik warga, serta akan berdampak pada produksi perusahaan air minum daerah atau PDAM yang terpaksa menambah pipa agar dapat menyedot air dari dasar sungai. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, akibat dari dampak kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Batanghari saat ini. Untuk itu, hingga bulan September kemarin, kasus ISPA untuk di Kabupaten Batanghari mencapai 2.429 kasus. Angka kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Batanghari kian meningkat pesat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan daerah setempat dari 18 fasilitas kesehatan di 8 kecamatan hingga akhir bulan September 2023, ditemukan 2.429 kasus ISPA. Kepala Bidang Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Batanghari, Nurjali, mengatakan, selain memberikan pelayanan pengobatan bagi pasien penderita ISPA, petugas kesehatan juga terus mengoptimalkan pencegahan dengan sosialisasi sekaligus membagikan masker kepada masyarakat. Kita melihat dari mulai minggu ke-34 sampai dengan minggu ke-39 ini memang terjadi peningkatan kasus dan terlaporkan atau terkonfirmasi di kami itu ada 2.429. Itu adalah yang dilaporkan dari 18 puskesmas yang ada di Batanghari. Masyarakat juga diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah guna terhindar dari paparan asap. Ade Judiawan, TVRI Jambi melaporkan. 104 kasus kebakaran terjadi di Kabupaten Bungo pada periode Januari hingga September 2023. Kasus karhutla terbanyak terjadi pada bulan September sebanyak 37 kasus kebakaran. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Bungo mencatat, sebanyak 104 kasus kebakaran terjadi sejak Januari hingga September 2023 di wilayah Kabupaten Bungo. Kasih Pemadam Kebakaran Arianto mengatakan, kejadian kebakaran dalam tahun ini termasuk cukup tinggi. Bukan hanya karhutla, namun juga terjadi di pemukiman. Kebakaran harus diantisipasi, apalagi saat musim kemarau,
serta pengaruh El Nino yang dapat menyebabkan angin kencang sehingga jika terjadi kebakaran akan cepat meluas. Damkar mengimbau warga agar selalu waspada dan memperhatikan peralatan listrik baik di rumah, di kantor maupun di tempat umum yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo dari bulan Januari hingga September 2023 telah melakukan pemadaman kebakaran sebanyak 104 kali yang terdiri dari beberapa kebakaran, terutama kebakaran pemukiman, bangunan, dan kebakaran lahan. Adapun kebakaran lahan meningkat drastis pada bulan September ini yang mencapai angka 37 kali kejadian. Kasus kebakaran hutan dan lahan terbanyak terjadi pada bulan September yang mencapai 37 lokasi. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan perkebunan di musim kemarau, serta tidak membakar sampah tanpa pengawasannya dapat memicu terjadinya kebakaran dan menimbulkan kabut asap. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara, dalam segmen menuju pemilu 2024. 5 orang kepala desa dan 4 orang badan pemusyawaratan desa yang ikut mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dipastikan saat ini sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke KPUD Sarolangun. Menjelang pemilu tahun 2024 dan penetapan daftar calon tetap, calon anggota DPRD Sarolangun, Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang ikut menjadi caleg wajib menyerahkan dan melampirkan surat pengunduran diri dari jabatannya. Ketua KPUD Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan sesuai aturan dan tahapan, caleg yang berstatus sebagai ASN maupun Kepala Desa dan perangkat desa serta BPD harus menyerahkan surat keputusan pengunduran diri sebelum batas akhir tanggal 3 Oktober 2023 kemarin. Jadid menjelaskan berdasarkan hasil pencermatan DCS dan laporan dari Bawaslu dan masyarakat, dari 4 orang kepala desa dan 5 orang BPD dipastikan telah melampirkan surat pengunduran diri sesuai tahapan pencermatan rancangan DCT yang dilaksanakan selama 10 hari kerja, mulai 24 September hingga 3 Oktober 2023 kemarin. Termasuk tanggapan masyarakat, habis itu kita cross check ke bawah melalui wadah induk kita memang benar, dan akhirnya kami sampaikan ke EO masing-masing partai bahwasanya ada salah satu bacalek Tio ini terindikasi perangkat desa ataupun kepala desa agar segera diuruskan surat pemberhentian atau pengunduran dirinya. Desa yang 5 orang, tapi semuanya sudah selesai. Kalau perangkat desa kurang, BPD dan kepala desa. BPD berapa orang? BPD 4. Status caleg sebagai kepala desa dan BPD yang mengusulkan surat keputusan pemberhentian ditandatangani pejabat yang berwenang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pada tahapan rancangan pencermatan daftar calon tetap, KPU Batanghari menerima pengajuan pergantian caleg dari 10 partai politik. Proses verifikasi administrasi tengah dilakukan guna memastikan terpenuhinya syarat pencalonan. Jelang penetapan DCT, KPU Batanghari menerima pengajuan pergantian caleg dari 10 parpol peserta pemilu. Sebanyak 18 orang caleg diganti sesuai daerah pemilihannya masing-masing. Pihak penyelenggara pemilu pun akan melakukan proses verifikasi administrasi terhadap berkas pergantian tersebut guna memastikan kelengkapan syarat pencalonan. Jika terdapat administrasi yang tidak memenuhi syarat, maka KPU memastikan dokumen caleg yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, jika batas waktu pengajuan pergantian caleg sudah ditutup, sehingga parpol tidak dapat lagi mengajukan perubahan komposisi dari caleg, mengingat saat ini sudah masuk dalam tahapan pencermatan DCT DPRD Batanghari. Rancangan pencermatan DCT kemarin itu ada 10 partai yang melakukan perubahan pergantian bacalek, di mana jumlah keseluruhan calon yang diganti itu ada sebanyak 18 orang. Jumlah caleg DPRD bisa berubah jika selama masa pencermatan DCT ditemukan dokumen caleg pengganti tidak memenuhi syarat sehingga harus dinyatakan gugur dari pencalonan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, jajaran pemerintah beserta jajaran Majelis Ulama Indonesia dan masyarakat di Kabupaten Sarolangun menggelar sholat sunnah istisqa. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam segmen Advertorial sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Advertorial. Saudara, jajaran pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia dan juga masyarakat di Kabupaten Sarolangun menggelar sholat sunnah istisqa untuk meminta hujan. Sholat sunnah ini dilaksanakan di Pulau Jembatan Betrik, Sungai Tembesi, Muara Indo, Kecamatan Sarolangun. Musim kemarau dan fenomena El Nino dengan cuaca ekstrim yang melanda wilayah Nusantara memberikan dampak yang luar biasa terhadap bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Salah satu langkah untuk mengatasi bencana ini, pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama Majelis Ulama Indonesia melaksanakan sholat istisqa, memohon kepada Allah segera menurunkan hujan. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bahri dalam sambutannya mengatakan, sholat sunnah istisqa dilakukan sebagai ikhtiar dan upaya kita semua meminta kepada Allah segera menurunkan hujan untuk menghindari bencana kekeringan dan musibah lainnya. PJ Bupati Sarolangun juga mengajak masyarakat untuk introspeksi dengan harapan berbagai cobaan dan musibah yang sedang terjadi, seperti kebakaran hutan, kekeringan panjang, dan kabut asap dihilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan sholat istisqa diimami pimpinan Pondok Pesantren Rahmatul Ummah Kiai Haji Samsul Huda, sementara khotib disampaikan Sekretaris MUI Sarolangun Kiai Haji Muhammad Edi Kusnadi. TVRI Jambi melaporkan. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah memanen cabai bersama para petani di Sungai Gelap. Hasil produksi pertanian cabai ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan cabai bagi masyarakat Muaro Jambi. Pada kunjungan kerjanya di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah bersama para petani cabai memetik hasil panen buah cabai merah di lahan pertanian cabai. Pada kesempatan tersebut, PJ Bupati juga memberikan bantuan alat tani kepada petani cabai berupa terpal, alat panen cabai, dan lainnya. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah mengatakan cabai merupakan salah satu komoditas unggulan nasional. Diharapkan hadirnya pertanian cabai di Kecamatan Sungai Gelam dapat memenuhi kebutuhan cabai bagi masyarakat setempat, bahkan Kabupaten Muaro Jambi. Untuk berkarya, saya minta pemerintah provinsi, Pak Arief, dengan sangat-sangat tolong didampingi, diberikan bantuan, diberikan pendampingan, nanti bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sehingga komunitas kelompok tani cabai yang ada di Kabupaten Muaro Jambi ini dapat memberikan kontribusi yang baik itu untuk masyarakat Muaro Jambi maupun untuk Provinsi Jambi, sehingga inflasi di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi dan Kabupaten Jambi dapat kita tekan sedini mungkin, ya. Pada kesempatan tersebut, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah juga berpesan kepada para petani cabai untuk tidak mengalih fungsikan lahan tanaman pangan dan hortikultura menjadi sektor perkebunan ataupun perumahan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berkomitmen untuk dapat mendukung hasil panen bagi para petani di bidang pertanian. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bupati Kerinci Ade Rozal memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun PDAM Tirta Sakti Kerinci yang ke-33 tahun. Ade Rozal berharap PDAM Tirta Sakti dapat meningkatkan pelayanan optimal untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Bupati Kerinci Ade Rozal memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-33 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kerinci tahun 2023. Upacara berlangsung hikmat di kantor Pusat Perumda Tirta Sakti Kerinci, Bukit Tengah, Kecamatan Culak, Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Ade Rozal mengatakan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP pada tahun 2022, Perumda Air Minum Tirta Sakti mampu memberikan pendapatan asli daerah atau PAD hingga mencapai 300 juta rupiah. Ade Rozal juga berharap Perumda Air Minum Tirta Sakti dapat meningkatkan pelayanan yang optimal untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Kerinci. Hari ini kita melakukan ulang tahun Perusahaan Daerah Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang ke-33. Alhamdulillah, kota ini mempunyai kinerja yang baik, malah dari penilaian BPK dapat WTP, kemudian dapat penghargaan sebagai BOMD Award
itu sudah 4 kali berturut-turut. Jadi ke depan tentu hal ini harus dipertahankan dan masih banyak harapan-harapan masyarakat kepada PDAM untuk semakin lebih baik. Kegiatan upacara tersebut ditutup dengan pemotongan tumpeng dan pemberian penghargaan kepada karyawan terbaik oleh Bupati Kerinci. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Seminar internasional yang dilaksanakan Prodi Sejarah, Seni dan Arkeologi Universitas Jambi sukses digelar. Seminar tahunan tersebut mengusung tema Artificial Intelligence in Humanities yang diisi 3 narasumber. Program Studi Sejarah, Seni dan Arkeologi atau SESA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi sukses menggelar seminar internasional tahun 2023 yang mengusung tema Artificial Intelligence in Humanities. Seminar yang berlangsung di Aula Perpustakaan Unja pada Senin kemarin diisi 3 pemateri, diantaranya Profesor Yasraf A. Piliang dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung dengan materi yang disampaikan tentang Artificial Intelligence and the Future of Humanity. 2 pemateri lainnya dengan penyampaian melalui Zoom, yakni Alham Fikri Aji dari Muhammad bin Zayed University of Artificial Intelligence dengan materi Indonesian and Multilingual Introduction for Non-Technical Background. Pemateri terakhir disampaikan Samuel Cahyawijaya dari PG Researcher Care HKAS dengan tema logaritma data di Natural Language Processing, dan pada seminar tersebut para peserta dari mahasiswa SESA Unja dan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia yang mengikuti secara Zoom diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang disampaikan oleh para narasumber. Yang pertama, agar kami bertambah wawasan secara dunia, bukan hanya lokal, juga internasional. Kemudian manfaat yang diperoleh, kami mendapatkan wawasan, terutama wawasan baru ya mengenai perkembangan dunia, terutama dunia internasional. Dan ini alhamdulillah sekarang sudah terlaksana dan setiap tahun juga terlaksana dengan baik. Seminar internasional ini merupakan program tahunan Prodi SESA dengan harapan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. PT Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi menggelar kegiatan program pengembangan kapasitas usaha Temu Nasabah PNM Mekar. Kegiatan tersebut bertujuan untuk bisa mengembangkan literasi keuangan nasabah PNM untuk di cabang Jambi. PT Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi menggelar kegiatan program pengembangan kapasitas usaha Temu Nasabah PNM Mekar yang bertempat di DEJ Convention Hall Kota Sungai Penuh. Pimpinan PNM Cabang Jambi Beni Satria mengatakan kegiatan temuan usaha nasabah PNM Mekar bertujuan untuk mengembangkan literasi keuangan nasabah PNM Cabang Jambi. Kegiatan ini juga merupakan agenda yang rutin dilaksanakan oleh PNM Cabang Jambi sebanyak 250 kali dalam 1 tahun di seluruh area dan unit kerja PNM Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jambi. Pada kegiatan pengembangan kapasitas usaha ini, para nasabah diberikan pendampingan dan pemahaman tentang literasi keuangan seperti menabung, investasi emas, serta permodalan usaha. Selain itu, program ini juga memberikan pengetahuan tentang perizinan, nomor induk berusaha, serta pencatatan keuangan. Kegiatan rutinnya PNM, di samping memberikan pembiayaan modal kerja, kita juga memberikan pelatihan. Kita sebutnya pengembangan kapasitas usaha. Hari ini kita berikan pelatihan tentang literasi keuangan. Ada menabung, ada investasi emas bersama holding ultramikro yang lain, ada BRI dan Pegadaian tadi memberikan materi. Di samping literasi, program pelatihan ini juga tentang perizinan, NIB, tentang perkembangan usaha, pencatatan keuangan, dan seterusnya. Ini kegiatan rutin, jadi di samping memberikan modal pinjaman, kita berikan yang namanya pendampingan pelatihan. Kalau untuk kegiatan rutin ini, dalam 1 tahun kita lebih kurang melaksanakan kegiatan pelatihan sampai 250 kali. Kegiatan ini juga turut dihadiri Ketua Komite 4 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Elviana, serta ratusan perwakilan nasabah PNM dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, komoditi penyumbang terbesar inflasi saat ini yakni beras karena mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Jambi Hari Ini.
Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi Hari Ini sebagai wujud kepedulian TVRI Jambi kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan darah. Jumat pagi LPP TVRI Stasiun Jambi bersama PMI Kota Jambi menggelar bakti sosial donor darah. Donor darah adalah kegiatan yang memberikan banyak manfaat, salah satunya meningkatkan produksi sel darah merah hingga menjaga kesehatan jantung. Jumat pagi, LPP TVRI Stasiun Jambi bersama PMI Kota Jambi menggelar kegiatan donor darah di studio outdoor TVRI Jambi. Kepala Stasiun TVRI Jambi Raden Sarjono mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian TVRI Jambi kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan darah. Pada kesempatan ini, TVRI Jambi mengadakan donor darah. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada PMI Kota Jambi yang mana telah memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mendonorkan darah. Yang kedua juga saya mengucapkan terima kasih kepada pegawai TVRI Jambi yang telah berempati kepada masyarakat, khususnya kepada orang yang memang membutuhkan darah, dan ini suatu bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan ini sangat manusiawi karena belum tentu pada saat orang membutuhkan itu tidak ada. Jadi pada kesempatan ini mudah-mudahan ini nanti mempunyai manfaat yang besar kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, selaku koordinator lapangan PMI, Amin, mengatakan saat ini kebutuhan darah di Provinsi Jambi cukup tinggi, yakni 70 hingga 100 kantong setiap hari. Untuk memenuhi kebutuhan darah, beberapa langkah dilakukan PMI Kota Jambi, salah satunya dengan memperbanyak kegiatan dan sosialisasi donor darah seperti pembentukan kampung donor darah, bekerja sama dengan universitas, instansi, dan perusahaan. Kebutuhan kita itu banyak, permintaan dari rumah sakit termasuk kabupaten, dari Sabah, Sungai Gelam, Bayung Lincir bahkan mengambilnya ke sini karena akses ke Palembang terlalu jauh, jadi ngambilnya ke sini. Jadi kami dari PMI itu selalu bekerja sama relasi-relasi di Jambi, khususnya pemerintahan, dari pihak swasta, untuk mengadakan kegiatan donor darah agar kebutuhan di PMI itu terpenuhi untuk masyarakat Kota Jambi. PMI Kota Jambi saat ini tidak hanya memenuhi kebutuhan darah untuk warga Jambi atau pasien yang dirawat di Kota Jambi, namun juga permintaan dari berbagai daerah di Provinsi Jambi. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga gabah kering di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini mengalami kenaikan. Hal ini disambut baik oleh para petani dan diharapkan kenaikan harga gabah mampu meningkatkan kesejahteraan para petani. Harga gabah panen padi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur naik mencapai Rp7.000 per kilogram. Tingginya harga disebabkan karena banyaknya permintaan dan kualitas yang baik. Saat ini petani di sejumlah kecamatan sedang panen di tengah kondisi panas bersamaan puncak musim kemarau dampak El Nino. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Fajar Alamsyah mengatakan, panen padi masih terus berlangsung di sejumlah wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kondisi tersebut menguntungkan bagi petani karena harga gabah mengalami kenaikan. Tingginya harga terjadi sudah sejak beberapa bulan lalu. Harga tersebut sangat disambut baik petani karena lebih tinggi dibanding ketetapan pemerintah pusat hanya Rp5.000 per kilogram. Terakhir kami mendapat data dari petani, harga jual gabah kering panen itu sudah mencapai di angka 7.000, tapi ada masih yang di bawah 7.000-an. Ya, karena petani kita saat ini ada yang menjual ke pengusaha lokal, ada juga yang menjual ke pengusaha luar daerah kita. Diharapkan kenaikan harga gabah mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Provinsi Jambi terus mengalami inflasi sebesar 0,4% di awal Oktober 2023. Secara year on year, angka inflasi mencapai 1,7%. Komoditi penyumbang terbesar inflasi yakni beras karena mengalami kenaikan harga cukup signifikan.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi merilis angka inflasi di Provinsi Jambi pada awal Oktober 2023 ini. Provinsi Jambi mengalami inflasi sebesar 0,40%. Secara month-to-month, angka inflasi Provinsi Jambi mencapai 1,70%. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudipyo mengatakan, penyumbang terbesar inflasi di bulan Oktober ini yakni komoditas beras sebesar 0,3%. Ini disebabkan naiknya harga gabah di tingkat petani sehingga harga beras melonjak tinggi. Dari perhitungan BPS Provinsi Jambi di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo, terdapat kenaikan harga beras sebesar Rp1.000 per kilogramnya. Pemerintah diminta sigap dan menekan harga beras agar inflasi tetap terkendali. Pemerintah Provinsi Jambi juga harus berupaya menekan harga bahan pokok lainnya yang menjadi penyumbang inflasi, salah satunya dengan pasar murah di lingkungan masyarakat Kota Jambi. Terjadi inflasi sebesar 0,41% di Kota Jambi dan 0,35% di Muaro Bungo, sehingga gabungan inflasi keduanya itu sebesar 0,40%. Artinya kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan Agustus, terjadi kenaikan harga sebesar 0,40% itu untuk bulan ke bulannya. Untuk penyumbang terbesar apa, Bang? Untuk penyumbang terbesar tetap komoditas baik di Kota Jambi maupun di Muaro Bungo, beras. Beras memberikan andil inflasi terbesar di Kota Jambi itu, dan di Muaro Bungo itu semuanya memberikan andil inflasi sebesar 0,3%. Secara keseluruhan, angka inflasi masih terkendali di bawah 2%. Secara year to year, inflasi Provinsi Jambi masih cukup baik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah bersama Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi menggelar kegiatan untuk bisa menyampaikan update dari hasil rilis berita statistik program sensus pertanian untuk tahun 2023. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi melalui program sensus pertanian melalui video conference menyampaikan perkembangan indeks harga konsumen. Kegiatan ini merupakan agenda rutin bulanan. Berita resmi rilis statistik menyampaikan 4 perkembangan sensus pertanian, yaitu perkembangan indeks harga konsumen, perkembangan nilai tukar petani, perkembangan pariwisata, dan perkembangan ekspor dan impor. Pada pemaparan data untuk indeks harga konsumen, berdasarkan indeks harga konsumen bulan September, inflasi Kota Jambi berada di angka 0,41% dan Kabupaten Muaro Bungo 0,35% tingkat inflasi se-Sumatera. Perkembangan nilai tukar petani untuk Provinsi Jambi mengalami kenaikan sebesar 1,45% pada bulan September 2023. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Agus Sudipyo mengatakan, pada penyampaian tingkat harga makro indeks harga konsumen, bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan komoditi masyarakat Provinsi Jambi yang dapat menyebabkan inflasi di Provinsi Jambi. Bulan ini kami merilis 4 indikator makro perekonomian Provinsi Jambi, yaitu indeks harga konsumen, perkembangan pariwisata, ekspor impor, dan nilai tukar petani. Nah, bulan ini Provinsi Jambi, gabungan 2 kota itu mengalami inflasi sebesar 0,40%. Artinya jika kita bandingkan dengan bulan Agustus, maka terjadi kenaikan harga komoditas barang dan jasa di Provinsi Jambi. Rilis hasil statistik dilaksanakan pada hari Senin 2 Oktober 2023 di ruang video conference Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Yazir Adli, TVRI Jambi melaporkan. Hendak tawuran, 4 remaja kelompok berandalan bermotor dibekuk polisi. Dari 4 orang, 3 diantaranya berstatus anak di bawah umur. 4 orang pelaku kenakalan remaja diamankan petugas Unit Reskrim Polsek Jambi Selatan Kota Jambi, Kamis dini hari. Pelaku yang mayoritas masih di bawah umur ini diamankan saat akan melakukan aksi penyerangan di kawasan Beringin, Kota Jambi. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwono mengatakan, mereka diamankan setelah petugas mendapatkan laporan akan adanya aksi tawuran di kawasan Beringin. Dari 4 orang yang diamankan, 1 berstatus mahasiswa dan 3 anak di bawah umur. Saat diamankan, polisi juga mengamankan sejumlah senjata tajam yang diduga akan digunakan saat aksi tawuran. Akan ada tawuran antara gangster Kasang Kuda sama mana tadi malam? Tadi malam itu
Beringin sama Villa Gading Mas. Villa Ratu Mas. Untuk diamankan untuk yang di Villa 3 orang, kemudian di Lorong Wahyu 1. Nah, untuk yang 3 orang ini diamankan sama Serigala Kota, kemudian yang 1 orang diamankan sama anggota kita dari Macan Selatan. Untuk memberikan efek jera, para pelaku ditahan di Rutan Polsek Jambi Selatan. Atas perbuatannya, para pelaku terjerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Terkait darurat narkoba, Saudara, Satres Narkoba Polres Merangin akhirnya menangkap 14 orang pengedar narkoba yang biasanya beraksi di Kabupaten Merangin. Dan dari 14 tersangka yang merupakan pengedar dan juga pengguna ditangkap di lokasi yang berbeda. 14 pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Merangin. 3 diantaranya merupakan perempuan yang berperan sebagai pengedar, 1 diantaranya merupakan istri oknum TNI, serta 11 laki-laki sebagai pengguna sekaligus kurir. Para pelaku diamankan di berbagai lokasi yang ada di wilayah hukum Polres Merangin. Pada pengungkapan kasus dalam rentang waktu Agustus hingga Oktober 2023 ini, pihak kepolisian juga mengamankan 32 paket sabu-sabu dengan berat 33,94 gram. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya yang diduga digunakan sebagai alat bantu untuk mengkonsumsi narkoba. Sebagian pelaku merupakan jaringan antar kota. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan sistem pembayaran langsung di tempat. Kini polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan barang ilegal tersebut. Dari luar ada sebagian dari Merangin, karena memang Merangin kebanyakan menjadi tempat transit, bukan menjadi tempat sumbernya atau produsennya. Apakah ada tersangka lain kira-kira? Ini sedang dalam proses, Pak. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila ada motif ataupun data terbaru maka akan kita kembangkan. Makanya disebut ini dengan pengembangan. Para pelaku terancam dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi, Saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Habib Wijaya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.